Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Selamat mengawali pekan yang baru. Selamat menyambut hari baru juga dengan semangat yang baru, dengan spirit, dengan harapan-harapan yang baru. Jangan lupa selalu bersyukur, dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan hari ini Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, yang selalu setia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Saudari-saudara, sejak dulu dikenal salah satu semacam adagium dalam bahasa Latin, Roma locuta, res finita. Artinya, Roma bicara, masalah selesai. Itu seringkali dikutip, seringkali menjadi semacam referensi untuk memahami posisi tahta Santo Petrus yang saat ini diduduki oleh Paus Fransiskus. Roma locuta, res finita. Itu dikenakan kepada Santo Petrus sebagai paus pertama dan pengganti-penggantinya. Saudari-saudara, pertanyaan yang muncul, begitu diktatorkah Gereja Katolik? Begitu otoriterkah Gereja Katolik? Kalau kita mendengarkan adagium tadi, Roma locuta, res finita. Kalau kita memahaminya dalam kacamata politik, dalam kacamata manusiawi, lalu seolah-olah itu hal yang betul. Tetapi saudara-saudari, kalau kita pelajari sejarahnya, kemudian kita refleksikan, kesan tersebut jauh dari kebenaran. Kepemimpinan dalam gereja, saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik maksud saya, kurang lebih berusaha menghayati ajakan dari
Rasul Petrus dalam bacaan pertama hari ini dari 1 Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4. Apa yang dikatakan di sana? Di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dari bacaan pertama. Maka saudari-saudara, kepemimpinan di dalam gereja adalah penggembalaan dalam semangat pelayanan. Atau dalam bahasa manajemen mungkin bisa dikatakan atau disebut sebagai kepemimpinan yang partisipatif. Kepemimpinan yang melibatkan. Apa yang diputuskan atau dikatakan oleh Paus, Roma locuta tadi, res finita, Roma bicara, masalah selesai, itu merupakan dalam tanda kutip kesimpulan dari kehendak Allah yang sudah melalui tahap-tahap mendengarkan kepemimpinan di bawah Paus dari keuskupan, dari paroki-paroki dan sebagainya. Masukan-masukan dari umat Allah. Ibaratnya Paus itu hanya ketuk palu saja. Jadi bukan pertama-tama pemikiran Paus sendiri sebagai kepala gereja. Tapi sebagai pimpinan gereja, beliau mempunyai otoritas untuk menyatakan sebuah ajaran, menyatakan sebuah kesalahan, dan mengajarkan iman. Itu maksudnya. Maka kepemimpinan dalam gereja itu melayani, bukan menguasai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada pesta tahta Santo Petrus ini, siapapun yang merasa menjadi pemimpin dalam tingkat apapun, dari paus pada tingkat paling atas, kemudian para kardinal, uskup, para pastor paroki, ketua wilayah atau dewan paroki, ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua basis atau ketua kering, mesti menghayati semangat ini. Yaitu kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang melibatkan, partisipatif. Artinya bahwa seorang pemimpin tidak merasa paling tahu sendiri, tahu segalanya, dan harus dia saja yang didengarkan. Karena kadang-kadang banyak keluhan seperti itu. Kalau dia sudah bicara, seolah-olah segala sesuatu, dialah yang paling benar. Dialah yang menguasai pembicaraan, yang lain harus mendengarkan saja. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi merayakan pesta tahta Santo Petrus ini sangat layak dan pantas bagi kita semua yang dipanggil sebagai gembala dalam tingkat apapun, baik secara hierarki gereja maupun juga gembala dalam arti kepala-kepala apapun itu, kepala rumah tangga, kepala kantor, kepala organisasi dan sebagainya, menghayati, mengaplikasikan semangat kepemimpinan gembala yang baik, semangat pelayanan yang partisipatif, yang melibatkan, yang melayani dengan tulus, dengan karakter-karakter sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bacaan pertama tadi, yaitu menggembalakan jemaat atau bawahan, anak buah dengan penuh ketulusan, dengan sukarela, menunjukkan keteladanan dalam kata dan karya, dan dalam pengabdian yang tentu saja tulus dan gembira. Semangat itu yang mau kita bangun. Tentu saja semua ini dibangun di atas dasar iman akan Allah.
sebab iman akan Allah bagaikan batu karang yang merupakan dasar kokoh bagi bangunan di atasnya, yaitu gereja dalam arti umat Allah yang hidup. Mari saudara-saudari, kita sambil merayakan pesta tahta Santo Petrus ini mendoakan Paus kita sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia. Kita mohon rahmat kesehatan jasmani rohani, rahmat kebijaksanaan, rahmat kesabaran, rahmat-rahmat yang Dia butuhkan untuk membawa kita domba-dombanya pada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia dan berbanggalah kita memiliki pimpinan yang jelas, yang kelihatan, yang menggembalakan kita semua dalam satu spirit, dalam satu semangat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meletakkan dasar yang kuat di atas para rasul untuk membangun jemaat-Mu di muka bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah pemimpin kami, yang memimpin kami terus-menerus dengan semangat penggembalaan, dengan semangat pelayanan yang luar biasa. Engkau terus menyertai gereja-Mu yang bersiarah di bawah pimpinan Paus kami. Anugerahkanlah Bapa Suci kesehatan jasmani rohani, kebijaksanaan, keutamaan, kegembalaan yang baik. Kuatkan kami semua juga yang ambil bagian dalam kepemimpinan jemaat, dalam tingkat apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya kami memiliki semangat penggembalaan yang baik, yang menghindari untuk mencari keuntungan, yang melayani dengan gembira dan tulus, yang terus memikirkan kebaikan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Ya Tuhan yang penuh kasih, ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-hamba-Mu yang hari ini sungguh mengharapkan berkat-Mu, jasmani rohani, berkat kesehatan, berkat keselamatan bagi Ibu Maria Sri yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga dia boleh berbahagia sebagaimana Engkau janjikan bahwa Engkau ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kami semua. Teguhkan keluarga yang ditinggalkan dan kuatkan kami semua untuk terus menjalani hidup di dunia ini dengan semangat pelayanan, dengan semangat penggembalaan, dengan semangat murah hati. Semoga dengan demikian makin hari kami makin menjadi pengikut-Mu yang baik. Kami makin menjadi anak-anak-Mu yang di dalam hidup kami kehendak-Mu terlaksana. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.